kita sambut BYD Athlon. Yang tipe Prince ada usia Jakarta 235 juta. Welcome back to Kavaganza and Let's Talk About Cars. Jadi pameran Gias tahun ini, BYD meluncurkan produk baru lagi. Ini adalah BYD Athlon atau kalau misalkan di pasar global disebut sebagai BYD Seagull. Ini jadi portofolio paling termurah, bahkan harganya ini setara dengan LCGC. Dan juga bermain ataupun bersaing dengan para rival di sekelasnya di mobil listrik city car. Kita akan membahas secara detail apa saja kelengkapan dan juga keunggulan dari BYD Athlon. Check this out. Ya, kita mulai dari tampilan luar dulu karena jadi salah satu selling point ditawarkan oleh BYD Athlon. Kalau teman-teman lihat, desainnya memang mengarah pada mobil crossover ataupun city car yang urban banget, menjadi salah satu catatan dan juga tawaran menarik dari sektor eksteriornya. Di depan dia sudah menggunakan headlamp yang kalau teman-teman ingat ataupun menebak-nebak desainnya ini mirip seperti Lamborghini Aventador, tapi dengan desain yang memang diposisikan ataupun dibuat semenarik mungkin dengan tampilan eksterior dari BYD Athlon. Nah, penerangan dia sudah full LED, di headlampnya sudah pakai proyektor LED dan diapit manis dengan penerangan daytime running light, jadi mempertegas kesan siluet lampu yang modern dari BYD Athlon ini. Yap, karena memang mobil listrik tentu Anda nggak akan menemukan kisi-kisi grill di sini, dibuat clean, jadi memang untuk menggunakan dari fungsi aerodinamika sebuah mobil listrik. Desain yang menarik dari bagian depan, dan sekarang kita geser ke sisi kiri, sisi kanannya, karena juga jadi salah satu tawaran menarik dari BYD Athlon. Let's go. Desainnya ini memang menarik sekali dengan detail-detail yang terlihat cukup menarik. Nah, di bagian atap ini dia dibuat seperti crossover, tapi juga ada tema-tema dari mobil SUV crossovernya. Ada juga bagian overfender situ, lalu mengalir sampai ke bagian side body molding, sampai nyambung lagi ke bagian belakangnya. Peleknya pakai desain yang menarik, ring 16 inci dengan profil ban 195/55 rata depan dan belakang, dan menariknya sudah pakai disc brake. Tentu akan kasih pengereman yang maksimal dan juga mengimbangi performa dari mobil listrik paling murah dari BYD saat ini. Nah, ini jadi spot yang paling saya suka karena desainnya meruncing-runcing, sporty, apalagi ditambah dengan komponen spoiler yang memang cukup mundur ke belakang, lalu juga kasih kesan yang memang dinamis sekali. Lalu untuk penerangan taillight LED yang terintegrasi, jadi dia nyambung nih teman-teman dari bagian sebelah kanan, lalu nyala ke tengah, sampai ke bagian sisi kirinya. Lalu juga dipermanis dengan seperti ornamen titik-titik di sini, jadi seperti juga di BYD Atto 3, lalu juga mirip juga di BYD Sea Lion 7. Di sini ada recombi lamp, lalu juga ada defogger, juga ditambah dengan ada diffuser di bagian bawah, lalu dengan lekukan bodi yang cukup melengkung ya dari bagian sini, jadi memang berpadu ataupun juga konsisten dengan tawaran dari eksterior dari samping ataupun juga dari bagian belakang. Sekarang kita tengok bagaimana leganya cargo space dari BYD Athlon ini. Ya, jadi dia akan ada dua varian. Pertama adalah yang dynamic dan juga yang premium. Jadi memang yang varian teratas pun nggak ada dibekali dengan electronic port tailgate. Tapi nggak apa-apa karena sudah ada tombol kapasitif di sini, jadi memudahkan Anda ketika memang harus buka tailgate-nya. Jadi memang untuk volume cargo space ini memang nggak terlalu besar, tapi cukuplah untuk membawa barang-barang karena memang punya dimensi yang tinggi, jadi masih bisa dimanfaatkan untuk Anda bawa barang. Jadi ketika Anda bawa koper 2 cabin size lalu dimanfaatkan di sebelah kiri kanannya, ini masih sanggup. Jadi meskipun memang dimensinya compact, Anda akan bisa bawa banyak barang di bagian bagasi dari BYD Athlon. Nice. Sekarang kita lihat tampilan interiornya. Let's go. Ya, ketika masuk ke dalam interiornya, ini amazing sekali dengan harga 195 sampai 235 juta. Dia punya tata layout interior yang benar-benar menarik. Jadi seperti bukan mobil seharga
193 jutaan. Jadi memang material yang grade premium, lalu juga bahan-bahan soft touch-nya ada di bagian door trim sini, lalu juga di bagian tengah sini juga kasih bahan-bahan yang terbilang premium untuk sekelas mobil di harga tidak sampai 200 juta. Untuk fitur, kayak misalkan varian paling termurah itu dia nggak dapat pengaturan tilt dan teleskopik. Jadi kalau varian yang ini sudah cukup fleksibel untuk pengaturan setirnya, lalu juga ditambah dengan electric adjuster seat. Di bagian drivernya ada 6 arah, jadi kita bisa pilih ataupun sesuaikan dengan posisi duduk yang paling terbaik dengan drivernya. Lalu juga kedapatan wireless charger di sini. Jadi varian yang bawah itu dia nggak dapat wireless charger, jadi bisa memudahkan Anda untuk ngecas smartphone. Jadi tanpa kabel juga bisa, tapi ketika ingin ngecas pakai kabel ya mudah juga karena sudah ada port tipe A dan tipe C ditambah dengan power socket 12 volt 120 watt. Yang menarik adalah mobil listrik kebanyakan sekarang fungsi-fungsi fitur ditaruh semua di head unit, tapi di BYD Atto1 ini tetap ada tombol-tombol shortcut di bagian sini, kayak misalkan ada auto hold, lalu juga pengaturan mode di sini bisa kita atur, dan transmisinya ini unik sekali karena ada di bagian sisi sini, jadi terlihat seamless tapi tetap fungsional dengan penempatan fitur-fitur shortcut di bagian panel tengah sini. Jadi untuk itu dia pakai bentang layar 10,1 inci, sudah 1080p, jadi sudah HD, dan yang saya suka adalah karakter dari touchscreen ini benar-benar responsif, jadi sama sekali nggak ada lag dan bisa ngasih experience yang menarik untuk mobil termurah dari BYD ini. Sementara untuk cluster meternya memang dibuat mungil, ini seperti di banyak mobil BYD, tapi tetap informatif. Jadi untuk varian yang ataupun model BYD Atto1 ini dia pakai ukuran 7 inci. Nampilin berbagai informasi penting mulai tentunya dari trip A, trip B, lalu juga odometer, ditambah juga dengan informasi dari baterainya untuk memudahkan drivernya. Nah teman-teman, buat dukung keasikan berkendara, mobil juga dilengkapi dengan pilihan drive mode. Pertama ada eco mode, lalu juga ada normal mode, dan ketika teman-teman pilih yang sport mode, ini akan dibuka seluruhnya jadi berkendaranya bisa lebih fun to drive. Nah di sebelah kiri kanan tombol setirnya juga fungsional sekali, jadi bisa atur infotainment, lalu juga fungsi-fungsi dari mobil ini, dan juga ada tombol shortcut untuk kita atur fungsi fitur apa yang paling kita inginkan. Jadi tinggal langsung mencet, kita bisa atur dengan mudah hanya dengan menekan tombol di sebelah kiri ini aja. Ini kisi-kisi AC-nya, lalu di sini bahan-bahan soft touch. Mobil tidak sampai 200 juta, tapi materialnya ini bisa dibilang kelas-kelas mobil di atas 250 juta. Anda bisa mendapatkan kualitas build quality seperti ini, lalu juga joknya teman-teman lihat sudah ala-ala semi bucket seat yang empuk juga, lalu juga bisa menopang bagian punggung dengan sangat baik. Penyimpanan banyak, di sini ada glove box yang besar lalu juga panjang, dan di setiap door trim sudah dikasih penyimpanan untuk Anda taruh tumbler ataupun juga menyimpan barang-barang yang bisa disesuaikan dengan dimensi dari penyimpanan dari mobil ini. Ditambah juga dengan penyimpanan di panel tengah sini, jadi dibuat floating, mengambang, jadi fungsional sekali ya desainnya. Jadi tetap dipikirkan untuk fungsional tapi juga dengan kompartemen penyimpanan. Di sini Anda bisa simpan barang-barang yang dimensi lebih besar kayak misalkan tas ataupun barang-barang yang panjang bisa taruh di bagian kompartemen tengah sini. Ada 2 cup holder, praktis, lalu juga penyimpanannya ini banyak, jadi salah satu selling point ditawarkan sekali lagi oleh BYD Atto1. Nah teman-teman juga bisa ngatur spionnya secara elektronik, jadi ada tombol di bagian door trim sebelah kanan, kita bisa atur tinggi rendah, kiri kanan lewat tombol di bagian sini, juga bisa praktis, lebih mudah untuk menyesuaikan sudut pandang ke bagian belakang tanpa perlu tarik-tarik spion, jadi bisa lebih mudah dengan tombol di bagian door trimnya. Oke, kita kulik-kulik sedikit di bagian head unitnya. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manajemen. Jadi kayak misalkan steering assist mode, ada yang comfort, ada yang sport. Lalu juga ada brake assist mode. Ya memang nggak ada fitur ADAS, tapi sudah kedapatan fitur-fitur keselamatan yang rasanya memang kepake banget sebagai mobil yang memang mengincar fungsi yang dipakai harian ya, mulai dari ada electronic parking brake, lalu juga ada auto hold, ada ABS, lalu juga ada ABD, dan juga 6 airbags yang siap kasih perlindungan di dalam interiornya. Lalu juga ada fitur parking sensor, dia ada 3 titik di belakang, lalu juga dengan reverse kamera memudahkan Anda ketika parkir mundur dengan mobil ini. Dan yang paling penting adalah teman-teman ini di mobil-mobil sekarang gitu ya, apalagi pakai anak-anak muda, adalah sambungan infotainment, Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi di BYD Atto1 ini bisa disambungkan secara wireless, atur navigasi, musik, lalu juga dengan seluruh fungsi dari smartphone bisa disambungkan ke head unit, meskipun kecil tapi fungsinya banyak teman-teman.
Oh ya, sampai kelupaan. Jadi dengan mobil harga mulai start 195 sampai 235 juta sudah kedapatan voice command berbahasa Indonesia. Jadi Anda bisa atur fungsi-fungsi mobil ini dengan perintah suara. Yap, sekarang kita pindah ke belakang, ngerasain duduk sebagai penumpang di baris kedua. Apakah senyaman dengan tawaran dimensi yang compact seperti ini? Wheelbase 2500 mm bisa mengakomodasi untuk penumpang dewasa di bagian belakangnya. Ya, teman-teman, ini penampakan Anda ketika sebagai orang dewasa, lalu tinggi badan di 175 cm, ternyata nyaman juga. Nggak expect ya dengan dimensi seperti ini, wheelbase di 2500 mm, tapi bisa mengakomodasi untuk bentuk tubuh orang dewasa. Dia punya, teman-teman lihat, legroomnya sangat-sangat lega. Ini masih menyisakan sekitar hampir 10 jari, lalu juga paha bisa menopang dengan cukup baik di bagian jok sini. Dan headroomnya, teman-teman lihat, ini ada menyisakan 5 jari lebih, jadi akan kasih kenyamanan, lalu juga ruang kabin yang ekstra. Sekali lagi benar-benar dua ekspektasi ya. Jadi memang mobil ini berkonfigurasi 5 penumpang. Teman-teman bisa lihat sudah ada headrest 3 titik yang fix, lalu juga dengan sabuk 3 titik ditambah juga dengan isofix. Di sini ada cantelan baju, teman-teman. Ini detail-detail gimmick-gimmick yang sebenarnya simple ya, tapi dipikirkan oleh BYD. Ya, lalu juga kacanya sudah power window, walaupun hanya untuk pengaturan bawah saja. Untuk atasnya dia masih kita harus tahan untuk ke bagian bawah. Tapi ketika Anda duduk di bagian tengah ini, yang dilihat adalah ruang kabinnya luas, lega, spacious. Sekali lagi ya, untuk mobil yang panjangnya ini nggak sampai 4 meter, tapi kasih ruang yang sangat baik ketika Anda duduk orang dewasa di bagian raut tengahnya. Ya, tadi saya udah bilang space-nya luas, lalu juga kompartemennya juga sangat baik. Di sini pocket ada, lalu juga ada penyimpanan terbuka di bagian bawah sini. Lalu juga door trim tadi seperti saya bilang ada penyimpanan, di sini juga ada penyimpanan. Sudah dilapis dengan bahan soft touch di bagian sanggah tangan sini. Lalu memang nggak ada armrest karena memang mengingat dimensi kecil, jadi tetap dibuat seperti ini untuk bisa mengakomodasi 3 orang di bagian belakangnya. Ya, jadi memang dia nggak ada pengaturan sudut rebah, tapi dengan settingan default seperti ini sudah terbilang cukup baik. Jadi dia nggak terlalu tegak, tapi nggak terlalu yang nyender juga. Jadi masih ngasih posisi rebah yang sangat baik. Rasanya ini nggak akan cepat pegel ketika dipakai jalan jarak jauh. Dan penasaran untuk kita coba nanti, untuk kita coba ya perkotaan dan juga untuk penggunaan road trip jarak jauh. Karena mengingat mobil ini bisa sampai 380 km. Ini yang mungkin susah dicari ataupun didapat dari lawan-lawannya adalah pengecasan yang sudah DC fast charging CCS2, jadi sudah support ataupun fleksibel ketika Anda masuk SPKLU. Casannya ya sudah compatible dengan dari port dari BYD E-Tron ini. Jadi klaimnya dari posisi 30 sampai 80% ini bisa tuntas dalam waktu 30 menit. Jadi sudah fast charging. Ditambah juga V2L 2,2 kW. Teman-teman bisa manfaatin baterai dari mobil ini untuk jadi sumber listrik. Kayak misalkan ngecas laptop, menggunakan fitur V2L ataupun vehicle to load dari BYD E-Tron ini. Sekarang kita bahas spesifikasinya. Jadi dia ada 2 pilihan, teman-teman. Pertama adalah varian dynamic dan juga varian yang premium. Jadi varian dynamic ini dia pakai baterai 30,08 kWh dengan jarak tempuh sekitar 300 km NEDC sekali pengisian baterai penuh. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa kurang, bisa pilih varian yang premium ya dengan baterai 38,8 kWh yang bisa berjarak jangkau sampai 380 km sekali pengisian baterai penuh. Oh ya, nggak kelupaan dia juga menggunakan platform terbaru dari BYD yang disebut sebagai e-Platform 3.0. Jadi ini platform yang terbaru yang juga dipasangkan di model-model BYD lainnya. Jadi dengan platform terbaru ini dia bisa meningkatkan efisiensi, lalu juga keamanan dan juga meningkatkan sistematis dari mobil ini supaya bisa lebih nyaman dan juga lebih aman ketika dikendarai. Nah, menurut teman-teman bagaimana spesifikasi dan juga tawaran mobil baru dari BYD E-Tron ini? Coba sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.